Ketika kita ada di bulan Ramadan, maka yang sering kita tahu atau yang sering kita dengar adalah pahala dilipat gandakan. Tapi yang jarang kita dengar tentang dosanya seperti apa. Makanya mungkin banyak adik-adik yang gak pernah dengar ini, akhirnya kita dapati di jalan-jalan tawuran, di jalan-jalan trek-trekan, di jalan-jalan nyalakan mercon, bahkan mungkin tangannya kena mercon sampai putus gitu kan. Maka kita mulai saja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Mathalib Ulin Nuha, Mustafa ibn Sa'ad Al-Hambali mengatakan, wa tudha'aful hasanah wasayyi'ah bimakanin fadilin kamakah al-mukarramah wal madinah al-munawwarah wa baitil muqaddasah wa fil masajid. Maka ketika kebaikan itu bisa dilipat gandakan di tempat-tempat yang utama, maka dosa pun juga akan dilipat gandakan pada tempat-tempat yang utama seperti Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, kemudian Baitul Maqdis, dan di masjid-masjid. Artinya ketika kita kemudian mendapatkan keutamaan pahala yang besar di tempat-tempat tadi, maka ketika kemaksiatan juga dilakukan di tempat-tempat tadi, maka itu berkonsekuensi dosanya juga lebih besar daripada di tempat yang biasa. Kemudian dikatakan lagi oleh beliau, wa bi zamanin fadilin ka yaumil jum'ah. Selain tempat-tempat mulia itu menyebabkan dosa terlipat ganda, juga pada waktu-waktu yang mulia pun, waktu-waktu yang utama juga berpotensi menyebabkan terlipat gandanya dosa dan pahala seperti pada hari Jumat, wal ashurul hurum, dan bulan-bulan haram, wa Ramadan, dan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah, beliau membuat sebuah judul, Ziyadatul wizru kaziyadatil ajri, bahwasanya bertambahnya dosa itu seperti bertambahnya pahala fil azminati wal amkinati al mu'addamati, yaitu pada masa, waktu, dan tempat-tempat yang mulia. Artinya pembahasan kitab itu ya seputar tentang kenapa suatu amal dilipat gandakan karena pada waktu dan tempat yang mulia, maka demikian juga dosanya juga sama. Oleh karena itu maka sebagian ulama yang sekarang seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau sudah wafat, mufti Saudi Arabia pada zamannya, beliau mengatakan walam makana Ramadan bitilkal manzilah al-azimah, dan karena bulan Ramadan itu memiliki kedudukan yang mulia, yang besar, yang agung, kana li ta'ati fihi fadlun adimun, maka ketaatan di dalamnya adalah keutamaan yang sangat besar, wa mudha'afatun katsiratun, dan ada pelipat gandaan yang banyak, wa kana ismul ma'asi fihi asyaddu wa akbar min ismuha fi ghairiha, dan termasuk di dalamnya perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang yang berbuat maksiat di dalamnya itu kadarnya atau nilainya lebih besar daripada di bulan selain Ramadan. Nah, maka ada sebuah pertanyaan yang menarik karena Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-An'am ayat 160. Tadi kan perkataan ulama dulu, kemudian perkataan ulama yang salaf gitu kan, yang dulu kemudian yang sekarang gitu kan. Kemudian ada ayat yang menarik. Ayatnya pada Quran surat Al-An'am ayat 160 berbunyi, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang berbuat kebajikan maka akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan siapa yang berbuat kejelekan, keburukan, dosa, maka enggak akan mendapatkan kecuali yang semisal. Jadi enggak dilipat gandakan berdasarkan ayat ini. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak didolimi. Berdasarkan ayat ini, maka yang dilipat gandakan hanya pahala, dosa enggak dilipat gandakan. Nah, lalu bagaimana mengkompromikannya? Maka Mustafa bin Sa'ad Al-Hambali rahimahullah mengatakan, qaulun Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud fi tad'ifis sayyi'at, tentang perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dalam hal pelipat gandaan dosa. Beliau mengatakan innama aradu mudha'afataha
fil kaifiyah duna kamiyah. Bahwasanya yang dimaksud dilipat gandakan dosa itu bukan secara kuantitatif tapi secara kualitatif. Jadi umpama dosanya 1, ya, misal 1 itu sebuah balon segini gitu kan pada hari-hari biasa, maka ketika Ramadan balonnya gede banget. Nah, sama-sama 1 gitu kan, tapi lebih besar gitu. Jadi mengkompromikannya seperti itu. Jadi bukan balonnya jadi banyak, enggak. Karena nanti ayatnya berbunyi yang baik dilipat gandakan 10 kali, yang jelek enggak dilipat gandakan. Tapi ternyata para ulama berpendapat pada bulan Ramadan itu nilai dosanya, kadarnya lebih besar daripada di hari-hari biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus kemudian mengagungkan Ramadan? Karena Nabi SAW suatu ketika di atas mimbar pernah mengatakan amin, amin, amin gitu kan. Kemudian Abu Hurairah pun bertanya, "Ma kunta tasna'u hada?" Kenapa engkau mengatakan amin ya Rasulullah? Ada apa gitu? Kok tiba-tiba ngomong amin? Maka beliau pun mengatakan, qala li Jibril, baru aja Jibril mendatangi aku. Kemudian dia berkata, raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh rugi seorang muslim yang masih dikasih umur, masih bertemu dengan Ramadan, tapi kok enggak diampuni. Maka fakultu amin, maka aku pun mengatakan amin. Artinya seorang mukmin yang sudah dipanggil dengan panggilan khusus orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka harusnya kemudian merasa kalau dia itu yang terpanggil, sehingga tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan. Maka apa yang menjadi kebaikan diusahakan, dikerjakan semaksimal kemampuannya. Kemudian terus gimana kalau kemudian bahkan ada sebagian kaum muslimin yang tidak berpuasa? Maka Nabi SAW bercerita bahwasanya baina ma'ana naimun atani rajulani. Pada waktu itu aku sedang tertidur, dalam mimpi itu aku didatangi oleh 2 orang laki-laki. Fa akhadha bi du'ubi fa ataya bi jabalan wa'ron. Kemudian megang bahu saya, lengan saya, kemudian dibawa naik ke atas sebuah gunung yang sulit. Kemudian aku mengatakan aku enggak bisa naik. Kemudian mereka pun mengatakan inna sanusahhilu laka. Kamu akan tak mudahkan untuk sampai atas, tak bantu gitu kan. Fasaitu hatta idza kuntu fi sawail jabal, maka aku pun naik ketika sudah sampai di atas gunung itu. Idza bi aswatin sadidatin, aku mendengar suara teriakan yang sangat kencang. Fakultu ma hadhil aswat, maka aku pun bertanya kepada 2 malaikat itu, ini suara apa? Qalu hadza awa'u ahlin nar. Mereka pun mengatakan ini loh teriakan penghuni neraka. Kemudian soman tolaku bi faida ana bi qaumin muallikina bi araqibihim. Kemudian aku dibawa lagi sampai ke satu tempat, di sana terkumpul muallikin, jadi orang-orang dalam jumlah yang banyak, bi araqibihim, yang mereka digantung dalam posisi terbalik, muarrikin musaqqatan asdaquhum tasilum asdaquhum daman. Dalam kondisi terbalik, mulutnya terobek, dirobek, kemudian dari mulut yang robek itu mengeluarkan darah. Kemudian aku pun bertanya, fakultu man haula, maka aku pun bertanya siapa orang-orang itu? Qala, 2 malaikat itu pun menjawab, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Itu adalah orang-orang yang dia memutuskan untuk tidak berpuasa sebelum puasa itu memang sudah tidak boleh buatnya. Artinya harusnya dia berpuasa tapi dia memilih untuk tidak berpuasa. Maka berdasarkan apa yang kita pahami bagaimana kemudian Ramadan memiliki keutamaan yang besar, begitu pula juga ancaman yang besar buat mereka yang meninggalkan puasa, maka seyogyanya seorang muslim menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dengan penuh rasa gembira, menjalaninya dengan penuh sukacita, menyelesaikannya walaupun mungkin ada kondisi-kondisi yang menyulitkan, dengan istiqomah sehingga bisa keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang sebagaimana yang sering kita dengar dari kaum muslimin, minal aizina wal faizin, sebagai orang-orang yang kembali dan sebagai orang-orang yang menang karena sudah menyelesaikan Ramadan dengan baik dan dengan penuh sukacita. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.